Baik, kemarin kita menyampaikan tentang 8 fungsi keluarga menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Apa aja itu? Nah, sekarang di sini saya juga akan menjelaskan sedikit ya, pemaparan tentang 8 fungsi keluarga itu. Yang pertama, keluarga itu fungsinya sebagai fungsi keagamaan. Yang mana dalam keluarga itu menjadi fondasi bagi keluarga untuk membentuk generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Di keluargalah pertama kali harus ditanamkan hal-hal tersebut. Setelah itu baru dimatangkan di sekolah-sekolah formal atau non formal, diniyah, di pesantren. Nah, selanjutnya sebagai fungsi sosial budaya, yang mana dalam sebuah keluarga, kepala keluarga khususnya harus memberikan kepada anak pemahaman tentang nilai-nilai budaya, khususnya budaya di negara kita, negara Indonesia. Mereka harus paham budayanya sendiri, minimal budaya di daerahnya. Contoh, suku Sunda, ketika keluarga itu keturunan keluarga Sunda, maka minimal harus memahami nilai-nilai budaya di suku Sunda. Menghormati yang tua, punten, menunduk gitu kan. Kalau diomongin sama orang tua menunduk. Minimal itu. Beda kan kalau sama di daerah lain. Kalau di daerah lain itu ada yang beranggapan kalau ngobrol tidak bertatap muka, tidak berpandang-pandangan itu enggak sopan. Tapi kalau di Sunda sebaliknya. Yang natap mata itu nggak sopan. Nah, makanya harus paham lah. Selanjutnya sebagai fungsi kasih sayang. Nah, sudah jelas, sudah pasti dalam sebuah keluarga itu harus memunculkan rasa kasih sayang, rasa cinta kasih antar anggota keluarga dan juga antar keluarga yang lainnya. Mengasihi ke adik, kakak, orang tua, gitu kan. Lalu selanjutnya ke bibi, ke paman, ke nenek. Maka di rumah tangga itulah, di keluarga itu harus ditanamkan rasa itu. Bagaimana cara mendidiknya? Kita mendidik harus dengan kasih sayang. Ada triknya, ada caranya. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Yang keempat sebagai fungsi perlindungan. Sudah otomatis ya, ketika seseorang ada masalah, ketika seseorang ada trouble, itu pasti yang pertama kali dihubungi adalah keluarganya. Bukan siapa-siapa, bukan ke polisi, bukan ke tentara, tapi keluarga dulu dihubungi, minta perlindungan ke keluarga. Ketika anak itu mendapat ancaman. Anak kalau nangis di sekolah pasti lapor ke ibunya kan? Atau ke bapaknya. Nah itu. Maka sebagai kepala keluarga kita harus memberikan perlindungan, meyakinkan anak bahwa kita dapat melindungi anak itu, meyakinkan istri bahwa kita dapat melindungi istri. Yang kelima sebagai fungsi reproduksi. Sudah otomatis ketika kita membangun sebuah keluarga pasti kita menginginkan adanya keturunan. Tapi bukan cuma itu, bukan cuma ingin keturunan, kita pun harus bisa mengatur jarak kehamilan. Jangan sampai jarak dekat kehamilan pertama dan kedua, karena itu akan resikonya sangat tidak baik lah bagi keluarga dan bagi kesehatan juga. Yang kedua fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nah, tadi yang pertama itu sebagai fungsi keagamaan itu sangkut pautnya ada. Di rumah pertama kali ditanamkan sopan santun, ditanamkan adab ya, biar menjadi pribadi yang berkualitas. Karena sekolah pertama itu ibu, dan ibu itu ada di rumah, ada di keluarga. Ya. Maka kepada para orang tua jangan sampai terlalu menyalahkan sekolah. Ketika anak bandel, salahkan diri sendiri.
Kenapa? Anak lebih sering, lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Jadi ketika anak tersebut tidak sopan, tidak beradab, lantas siapa yang harus disalahkan kalau emang disalahkan? Tapi kan sekarang enggak ya. Ketika ada kejadian yang disalahkan sekolah. Itu harus kita berpikir kembali. Ya. Selanjutnya fungsi ekonomi. Harus bisa menjamin terpenuhnya kehidupan, baik sandang, pangan, papan. Ketika seseorang sudah mau berkeluarga, pasti dia harus sudah siap dalam bab ekonomi. Yang terakhir, fungsi pembinaan lingkungan. Di dalam keluarga kita harus memberikan pemahaman kepada anak bagaimana mencintai lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan. Bukan malah jadi merusak lingkungan. Karena lingkungan itu adalah sumber kehidupan kita. Apalagi bencana. Bencana itu datangnya dari mana? Dari lingkungan. Lingkungan apa? Lingkungan yang tidak dijaga. Maka kita kasih arahan, kasih masukan pada anak-anak kita untuk bisa menjaga lingkungan. Itu saja paparan singkat tentang 8 fungsi keluarga. Untuk kedepannya nanti